Baru sekali tampil, pemain ini lagi-lagi cedera. Baru juga sekali tampil, pemain baru dari bursa transfer musim panas AC Milan dikabarkan akan menepi lagi karena cedera. Rossoneri diperkirakan akan tampil tanpa Junior Mesias lagi untuk beberapa pertandingan mendatang karena si pemain mengalami masalah otot. Pemain asal Brasil tersebut telah menjalani debutnya dalam kemenangan 3-2 atas Atalanta sebelum jeda internasional. Terlepas hasil positif pada laga perdananya berseragam merah hitam, Mesias tampil biasa-biasa saja bahkan cenderung mengecewakan karena memicu penalti. Yang terbaru, Calcio Mercato dan Milan News mengklaim bahwa Mesias harus absen lagi karena cedera otot yang dideritanya. Pemain berusia 30 tahun itu saat ini menjalani tes klinis dan instrumental, tetapi sang pemain yakin itu tidak terlalu serius. Mesias setidaknya beresiko absen di 3 pertandingan berikutnya, Rossoneri melawan Hellas Verona, Porto, dan Bologna. Pemindahan MRI pada pagi ini mengungkapkan adanya lesi pada otot rectus femoris pada paha kiri, seperti dikutip dari Semper Milan. Tes lanjut dijadwalkan dalam tempo 10 hari yang tentu saja menunjukkan bahwa dia akan melewatkan 3 game ke depan. Bisa dibilang kedatangan Mesias pada hari terakhir jeda transfer musim panas cukup mengejutkan para penggemar. Efek kejut itu pun semakin menjadi ketika diketahui bahwa pemain Brasil itu tidak langsung dapat bergabung dengan skuad karena cedera. Pemulihan cederanya memang tidak terhitung lama, karena kemudian dalam 1 bulan kemudian ia akhirnya dapat ditampilkan Stefano Pioli. Dalam sebuah jumpa pers menjelang AC Milan versus Atalanta, seperti dikutip dari Milan News, Stefano Pioli ditanya tentang peran Mesias bagi AC Milan. Dia menyatakan bahwa pemain sayap tersebut akan bermanfaat bagi pasukan sepanjang musim mengingat fleksibilitasnya. Saya melihatnya dengan baik, dia hanya melakukan 2 sesi latihan bersama kami, katanya. Juru taktik Rossoneri itu bahkan membanggakan Mesias yang menurutnya pemain yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Saya sangat menyukainya, dia tahu bagaimana tetap berada di lapangan, dia menahan tekanan, dia memiliki keterampilan 1 lawan 1. Selain itu, Pioli juga memuji pemain barunya itu karena menurutnya bisa ditempatkan di sejumlah posisi yang berbeda. Dia bisa bermain baik di kanan dan bahkan lebih di dalam, dia bisa melakukannya dengan baik di beberapa posisi di lapangan. Dia seseorang pria yang berkualitas dan dia akan memberi kami andil besar, katanya. Bertolak belakang dengan pemain Pioli terhadap Mesias, pendukung AC Milan justru dianggap meragukan kemampuan pemain baru itu. Seperti dilansir dari Milan Live, Mesias menegaskan akan membuktikan 2 hal setelah bergabung dengan Rossoneri. Yang pertama adalah ia ingin membuktikan para penggemar AC Milan salah karena mereka sangat spektif terhadapnya. Dan yang kedua, yakni meyakinkan klub untuk menggunakan klausul pembelian dalam kesepakatan pinjaman. Sebelumnya, Rossoneri harus membayar 2,5 juta euro untuknya dan klausul untuk mempermanenkannya ditetapkan 5,5 juta euro. Setelah mengalami cedera lagi, sepertinya Mesias harus membuktikan bahwa kebugaran fisiknya adalah masalah pertama yang harus diselesaikan. Rapor 7 gelandang AC Milan musim 2021-2022, siapa yang paling layak jadi pilihan utama? AC Milan telah memainkan 9 laga pada awal musim 2021-2022. Dari 9 duel yang sudah dimainkan itu, bagaimana rapor para gelandang Rossoneri? Siapa yang belum tampil optimal? Milan meraih hasil yang kontras pada 2 ajang yang sudah dimainkan sejauh ini. Pasukan Stefano Pioli cukup perkasa di pentas Serie A, belum pernah kalah pada 7 laga yang dimainkan. Milan punya 19 poin dan berada di posisi kedua klasmen. Di sisi lain, Milan tampil belum bertaji di Liga Champions. Milan kalah pada 2 laga awal fase grup. Milan kalah dengan skor 3-2 dari Liverpool di Anfield dan kalah 2-1 dari Atletico Madrid saat bermain di San Siro. Kembali pada pertanyaan awal, seperti apa performa para gelandang Milan sejauh ini? Mari kita simak ulasan selengkapnya. Yang pertama ada Ismail Bennacer. Bennacer lebih sering menjadi pemain pengganti. Dari 7 laga yang dimainkan di Serie A, dia hanya sekali jadi pemain inti. Peran sebagai pemain pengganti dijalani Bennacer dengan baik. Pemain asal Aljazair ini selalu bisa diandalkan untuk menggantikan peran Kessie atau Tonali pada babak kedua. Yang kedua ada Franck Kessie. Kessie melewatkan sesi pramusim karena membela Pantai Gading di Olimpiade Tokyo 2020. Kessie pun absen pada beberapa laga awal musim karena kondisi fisiknya belum cukup prima. Kessie masih berjuang mendapatkan level permainan terbaiknya bersama Milan. Salah satu momen sulit Kessie musim ini adalah ketika mendapat kartu merah di laga melawan Atletico Madrid. Yang ketiga ada Timo Bakayoko.
Bakayoko belum terlalu sering bermain, dia mengalami cedera dan harus melewatkan banyak kesempatan bermain. Tapi kehadiran Bakayoko memang tidak disiapkan untuk menjadi pemain utama di lini tengah. Pada Januari 2022 nanti, Bakayoko akan mengambil peran penting, sebab Casey akan bergabung dengan Pantai Gading untuk tampil di Piala Afrika. Bakayoko bisa mendapat kesempatan bermain reguler. Yang keempat ada Rade Krunic. Rade Krunic bukan pilihan utama di tengah Inter Milan. Tapi pemain asal Bosnia itu punya kemampuan yang bagus. Krunic membuat Milan punya kedalaman skuad apik di lini tengah. Saat Casey harus absen di awal musim, Krunic menjadi pengganti. Begitu juga saat pemain lain mengalami cedera atau absen karena alasan lain. Yang kelima ada Yacine Adli. Yacine Adli berbeda dengan nama-nama lain. Dia tak membela AC Milan sebab begitu dibeli dari Bordeaux, dia langsung dipinjamkan dengan durasi 1 musim penuh. Adli menjadi pemain inti di Bordeaux. Fakta ini menjadi sangat penting untuk mengembangkan talenta pemain asal Prancis itu. Selanjutnya ada Brahim Diaz. Brahim Diaz tampil sangat bagus pada awal musim. Brahim membuat fans AC Milan lupa sosok Hakan Çalhanoğlu. Dia menggantikan perannya dengan sangat baik. Satu hal yang menonjol dari Diaz adalah kemampuan mencetak gol yang meningkat pesat. Dia lebih sering berada di kotak penalti dengan posisinya sebagai gelandang serang. Yang terakhir ada Sandro Tonali. Tonali tampil sangat bagus pada awal musim ini, berbeda dengan musim lalu. Tonali kini tampak lebih matang, dia mampu mengatur ritme permainan dengan baik dan agresif mengejar bola. Tonali bersama Brahim Diaz menjadi gelandang dengan performa terbaik di Milan sejauh ini.